Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini memberikan rahmat hidayah pada kita semua, inayah kesehatan, sehingga pada kesempatan ini dalam rangka menyongsong milad SD Masjid Syuhada, kami perkenankan untuk bisa menyampaikan sejarah berdirinya SD Masjid Syuhada. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para pengikutnya, dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Perkenankan, saya Bu Rina Rahmawati kali ini ingin menyampaikan sekilas sejarah berdirinya SD Masjid Syuhada. Saya alhamdulillah atas izin Allah telah merasakan juga bagaimana suka dukanya berdirinya SD Masjid Syuhada. Kami sampaikan bahwa SD Masjid Syuhada ini bisa berdiri atas peran serta berawal dari pemikiran para orang tua dari TK Masjid Syuhada yang tak lain kemudian beliau-beliau ini menjadi para pengurus pendiri SD Masjid Syuhada. Alhamdulillah beliau-beliau ini bertekad ingin mendirikan sebuah sekolah dasar. Sekolah dasar SD Masjid Syuhada. Beliau diantaranya adalah Bapak Dr. Andes Haji Tashadi, Bapak Haji Hadi Mustadi, Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri, Bapak Dr. Andes Didik Wahyu Sudirman, Bapak Insinyur Haji Tauhid, dan juga Ibunda Kadarisman, kemudian ada Ibu Budi Lestari dan Bapak Budi Santoso. Berawal dari kepedulian beliau-beliau ini melihat siswa alumni TK Masjid Syuhada banyak yang antusias ingin mencari sekolah-sekolah favorit di lingkungan Kecamatan Gondokusuman, antara lain adalah SD Negeri Ungaran, SD Serayu, bahkan ke SD Muhammadiyah Sapen 1 dan 2. Bahkan para orang tua ini rela untuk bermalam hanya untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Nah, dari kejadian sejarah ini, muncullah ide dari mereka untuk mendirikan SD Masjid Syuhada yang saat itu sebuah masjid yang telah memiliki unit pendidikan TK Masjid Syuhada dan sekolah tinggi yaitu STIDMS, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Masjid Syuhada. Untuk melengkapi amal usaha di bidang pendidikan ini, maka bertekad bulat untuk mendirikan SD Masjid Syuhada. Pada tahun 1994 ini, beliau-beliau memulai dengan pembentukan pengurus pendiri SD Masjid Syuhada. Nah, pada tahun 1994, operasional pendidikan dasar Masjid Syuhada telah bisa dimulai. Dan pada saat itu didapatkan 12 siswa. Sekolah SD Masjid Syuhada ini belum memiliki gedung. Maka dari ikhtiar-ikhtiar beliau, sekolah SD Masjid Syuhada menempati gedung Asrama Putri Yasma yang ada di wilayah Pringgokusuman. Alhamdulillah di tahun pertama ini mendapatkan 12 siswa. Antara lain ada yang dari TK Masjid Syuhada, ada yang dari TK-TK yang lain, dan juga mengajak para putra-putra dari sekitar warga dari Pringgokusuman. Mereka adalah anak-anak asuh yang direngkuh dari para pengurus dengan harapan melibatkan anak-anak ini akan mendapatkan keberkahan untuk dalam mendirikan SD Masjid Syuhada. Alhamdulillah perjalanan pendidikan dasar ini dimulai pada tanggal 17 Juli 1994. Dan barulah dapat
surat izin operasionalnya setelah di tahun 1995 dengan surat keputusan Gubernur DIY di nomor 50 garis miring 12 garis miring tahun 1995 dan tepatnya pada tanggal 25 Juli 1995. Maka pada tanggal 25 Juli sekarang ditetapkan sebagai dasar milad SD Masjid Syuhada. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, izin Allah, pada tahun pertama ini bisa berlangsung pendidikan dasar. Dan di tahun kedua, alhamdulillah, yang namanya SD Masjid Syuhada, banyak orang tua yang menghendaki bahwa gedung SD Masjid Syuhada ini tak jauh dari masjidnya. Maka atas peran salah satunya adalah Ibu DRA Maimunah Wijaya Kusuma yang saat itu diminta oleh para pengurus untuk menjadi kepala sekolah SD Masjid Syuhada. Beliau adalah mantan kepala sekolah SD Negeri Serayu sekaligus beliau ini adalah pemerhati pendidikan yang pernah bekerja di Kanwil DIY. Alhamdulillah di tahun kedua, maka dari Pringgo Kusuman telah berpindah ke Masjid Syuhada. Namun di tahun kedua ini pun SD Masjid Syuhada belum memiliki gedung. Di tahun kedua ini, beliau para pengurus tidak putus harapan memanfaatkan aula Masjid Syuhada di sisi barat, disekat menjadi ruang-ruang kecil untuk menjadi ruang SD Masjid Syuhada, ruang kelas 1, kelas 2, dan salah satunya adalah kantor kepala sekolah dan guru. Dan di sana pun masih harus berbagi ruangan dengan ruang PKMS dan ruang CDMS, yang diantaranya adalah pendidikan non-formal di wilayah Masjid Syuhada. Alhamdulillah di tahun kedua ini, atas ridho Allah, SD Masjid Syuhada sudah mendapatkan tambahan siswa di kelas 2 sebanyak 12 anak. Ini menunjukkan bahwa ada perhatian dari para warga untuk menitipkan putra-putrinya ke SD Masjid Syuhada. Insya Allah dengan harapan akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka para pengurus pendiri SD Masjid Syuhada pun ingin sekali melengkapi pendidikan dengan menambahkan selain adanya pembelajaran sesuai dengan kurikulum dari Dinas Pendidikan, juga menambahkan pendidikan dengan dasar Islam. Di antara lain adanya pendidikan Al-Quran, ada juga pendidikan bahasa Arab. Ditambah lagi agar tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman, anak-anak dibekali dengan bahasa Inggris. Selain itu pun ekstrakurikuler, meski baru kelas 1, kelas 2 sudah diberikan. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa perkembangan SD Masjid Syuhada, meski belum memiliki gedung, semakin banyak diperhatikan oleh masyarakat. Alhamdulillah, dengan perkembangan SD Masjid Syuhada ini, banyak sekali juga perhatian para orang tua dari TK Masjid Syuhada untuk ikut berperan, beramal mendirikan gedung SD Masjid Syuhada yang berada di sisi Masjid Syuhada. Alhamdulillah, dari salah satu pendiri Masjid Syuhada antara lain adalah Bapak Haji Hadi Mustadi ini mengajak para pengusaha yang ada di sekitar warga Yogyakarta untuk ikut berperan memberikan dana untuk mendirikan SD Masjid Syuhada ini. Alhamdulillah di tahun 1997 telah terwujud sebagian gedung, meski baru di lantai 1 sudah bisa digunakan untuk mengawali kembali SD Masjid Syuhada. Dan mulailah di tahun ketiga diboyonglah para siswa yang awalnya dari aula Masjid Syuhada berpindah ke gedung baru, meski belum selesai secara tuntas. Alhamdulillah, di tahun ini pun
tahun ketiga atas izin Allah mendapatkan 21 siswa. Dengan perkembangan melihat seperti ini, maka para guru pun dibekali dengan pembinaan guru dari sekolah-sekolah negeri yang favorit. Antara lain salah satunya adalah Bapak DRS Suyono yang saat itu menjadi kepala sekolah SD Ungaran. Beliau pun ikut berperan untuk mendidik kami para guru yang di awal sebagai guru-guru mahasiswa ini diajari bagaimana membekali anak-anak bisa membekali dan membimbing anak-anak agar mencapai prestasi-prestasi. Kami selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan guru di wilayah Gondokusuman. Alhamdulillah, atas bimbingan dari Ibu DR Maimunah, Bapak Suyono, kami sebagai guru pun mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga. Alhamdulillah, seiring waktu berjalan, tahun demi tahun semakin bertambah jumlah siswa yang kita dapatkan. Hingga tahun 1999, sekolah SD Masjid Syuhada harus melewati sejarah bagaimana sekolah ini harus mendapatkan pengakuan dari Dinas Pendidikan, yaitu harus mengikuti akreditasi. Perjuangan kami tak pupus sampai di situ. Banyak pihak yang membantu kami. Meski di awal ini, di tahun 1999, siswa kami yang pertama kelas 6 akan menjelang mengikuti Eptanas, kami harus menghadapi akreditasi. Nah, jika akreditasi ini tidak kami raih, maka siswa kami harus kami titipkan di sekolah lain untuk mengikuti ujian. Alhamdulillah, berkat izin Allah, ridha Allah, dan juga banyak dukungan dari para pengurus pendiri SD Masjid Syuhada, dari ikhtiar para guru yang ada, dari juga masyarakat yang ada, dan juga bimbingan dari para dinas pendidikan ini. SD Masjid Syuhada meraih akreditasi A, sehingga anak-anak kami, siswa kelas 6 di tahun pertama bisa mengikuti ujian, tetap berada di gedung SD Masjid Syuhada. Alhamdulillah, siswa kami yang pertama akan menghadapi ujian ini sebanyak 9 anak dinyatakan berhasil lulus dengan nilai baik. Alhamdulillah, dari ke-9 anak siswa kelas 6 pertama kami bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Mereka ada yang diterima di SMP negeri favorit di lingkungan Yogyakarta, antara lain di SMP Negeri 8, SMP Negeri 1, dan juga ada juga di SMP Negeri 6. Alhamdulillah, dari anak-anak kami yang pertama, sejumlah 9 anak ini mendapatkan julukan Laskar SD Masjid Syuhada, lulusan pertama yang bisa mencetak prestasi yang baik. Dengan adanya persaingan-persaingan mereka mendapatkan SMP sekolah lanjutan yang favorit, sehingga semakin banyak para warga, masyarakat menitipkan putra-putrinya ke SD Masjid Syuhada. Ini pun tak luput dari adik-adik kelasnya. Saat di kelas 5, ikut berjuang, bersaing untuk meraih prestasi, mengikuti lomba OSN. Alhamdulillah, salah satu siswa kami yang bernama Sinta Rahma Widya Sulistyo ikut berperan lomba OSN yang pertama kali diikuti oleh SD Masjid Syuhada, telah meraih prestasi hingga di tingkat kota Yogyakarta. Bahkan anak ini bisa masuk di finalis untuk lomba OSN di tingkat provinsi. Meski belum bisa berhasil di tingkat provinsi, namun berkat kegigihan anak tersebut, semakin bergaung nama SD Masjid Syuhada di wilayah masyarakat Yogyakarta. Dan alhamdulillah, berkat informasi-informasi yang tersampaikan dari para orang tua siswa atas prestasi yang demi sedikit, ada dari yang lulusan
SD Masjid Syuhada pertama diterima di sekolah-sekolah SMP favorit. Prestasi anak-anak ikut OSN dan perlombaan-perlombaan keagamaan yang lain semakin mengundang para orang tua untuk menitipkan putra-putri ke SD Masjid Syuhada. Alhamdulillah, atas ridha Allah, seiring waktu berjalan, SD Masjid Syuhada semakin dikenal oleh masyarakat, tidak hanya di wilayah Yogyakarta, namun juga di wilayah Indonesia. Banyak orang tua dari luar kota Yogyakarta pun menitipkan putra-putrinya di SD Masjid Syuhada. Ini pun tak luput dari peran para pendiri SD Masjid Syuhada dan para pemimpin yang diawali dari Ibunda D.R.A. Maimunah WK. Dari tahun 1994 hingga di tahun 2008, beliau sebagai kepala sekolah yang pertama. Dilanjutkan kepemimpinan Bapak Suyono BA. Beliau adalah mantan kepala sekolah dari SD Negeri Ungaran, Yogyakarta. Beliau setelah purna pun ikut berkiprah menjadi kepala sekolah yang kedua di SD Masjid Syuhada. Beliau menjadi kepala sekolah periode tahun 2008 ini sampai di tahun 2009. Lalu seiring berjalan, generasi regenerasi semakin dibutuhkan tenaga-tenaga muda. Maka dilanjutkan kepemimpinan yang ketiga oleh Ibu Rina Rahmawati yang berperan memimpin sebagai kepala sekolah ketiga di tahun 2010 hingga tahun 2013. Berlanjut kepemimpinan yang keempat oleh beliau Bapak Syarifuddin SAG. Dari periode 2014 hingga 2017. Alhamdulillah, SD Masjid Syuhada di periode kepala sekolah yang kelima dipimpin oleh beliau Bapak Eko Harjanto Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Beliau telah berhasil memimpin SD Masjid Syuhada selama 2 periode, dari tahun 2018 hingga 2025. Dan alhamdulillah, pada saat ini SD Masjid Syuhada memasuki periode kepemimpinan yang keenam adalah Bapak Samsul Arifin, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Insya Allah, di bawah kepemimpinan Bapak Samsul Arifin ini, SD Masjid Syuhada semakin amanah, bisa memegang tujuan perjuangan yang awalnya dari para pengurus pendiri SD Masjid Syuhada ini, pada khususnya dan pada umumnya, membawa amanah visi misi Masjid Syuhada menjadi salah satu unit pendidikan di bawah naungan Yayasan Masjid Syuhada yang banyak berperan, banyak prestasi, banyak meluluskan alumni-alumni yang bisa mengharumkan nama SD Masjid Syuhada. Kami mohon doa restu di milad SD Masjid Syuhada ini dari berbagai pihak. Dan harapan kami, banyak masyarakat yang masih bisa menitipkan putra-putrinya di SD Masjid Syuhada untuk melangsungkan pendidikan dan juga membekali putra-putri menjadi putra-putri yang soleh-solihah, yang cerdas, berprestasi, dan insya Allah di masa depan akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang amanah. Demikian paparan sejarah berdirinya SD Masjid Syuhada. Semoga bermanfaat dan juga menjadi wawasan pengetahuan anak-anak yang saat ini bersekolah di SD Masjid Syuhada. Insya Allah, awal berdirinya dari sekolah yang tak memiliki gedung, yang tak memiliki siswa banyak, namun dengan tekad dan izin Allah menjadi sekolah yang menjadi harapan bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia pasti